فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ahkam semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan dimudahkan semua urusannya. Baik, pada video kali ini ya Ahkam TV akan menyampaikan ya seputar bagaimana hukum yang berkaitan dengan jasa pesan makan ya melalui aplikasi online. Ya, sebelum kita jelaskan ya sobat ahkam mengenai bagaimana ya hukum dari muamalah kontemporer jenis yang ini ya jenis jasa online ini, kita bahas dulu ya bahwa apa ya jasa pesan makan ya, kemudian bagaimana skemanya, sehingga nanti kita bisa ya dari definisinya dan juga dari skemanya ya kita bisa ya menghukumi ini akad apa dan apakah transaksi tersebut dibolehkan atau dilarang menurut syariat Islam. Baik, sobat ahkam, kita pahami dulu bahwa jasa pesan makan ya, secara online itu adalah layanan yang memungkinkan ya masyarakat ya atau pelanggan itu memesan makan ya dari berbagai macam restoran atau merchant ya melalui aplikasi atau situs web, dan kemudian makanan tersebut diantar ke lokasi pelanggan. Skema umumnya ya itu biasanya melibatkan ya pelanggan memilih makanan atau memilih restoran dulu ya, kemudian memilih makanan dan melakukan pembayaran ya. Pembayarannya bisa dilakukan secara online atau bisa secara tunai. Jika pelanggan memilih membayar secara tunai, maka pelanggan membayar langsung kepada drivernya, kepada pengantar makanan ya saat pesanan tersebut diterima. Jadi kalau secara langkah-langkahnya ya dalam skema pemesanan makanan secara online ini, yang pertama tadi ya pemilihan restoran dan menu. Ya, pelanggan membuka aplikasi atau situs web, memilih restoran yang diinginkan dan menelusuri menu yang tersedia. Kemudian yang kedua pemesanan. Ya, pelanggan memilih makanan yang ingin dipesan dan menambahkannya ke keranjang ya, kemudian pilihan ya pengantaran atau pengambilan. Ya, pelanggan memilih apakah ingin makanan tersebut ya diantar atau diambil sendiri ya. Kemudian yang keempat pembayaran, bisa secara online, bisa secara tunai. Ya, kalau secara online pelanggan melakukan pembayaran ya menggunakan kartu kredit atau menggunakan kartu debit ya, atau menggunakan dompet digital yang terhubung dengan aplikasi ya. Tapi kalau pembayaran dilakukan secara tunai ya, pelanggan memilih opsi bayar tunai dan akan membayar jumlah total ya pesanan ya kepada pengantar makan saat pesanan tiba. Kemudian konfirmasi dan pengiriman ya, pesanan dikonfirmasi dan dikirimkan kepada pelanggan sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan, dan terakhir penerimaan pesanan ya, bahwa pelanggan menerima pesanan dan melakukan pembayaran jika memilih opsi bayar tunai. Itu adalah skemanya ya. Terus bagaimana hukumnya yang berkaitan dengan menggunakan jasa ya, hukum menggunakan atau memanfaatkan jasa dengan online tadi. Kalau kita lihat dari skema tadi ya, itu lebih tepat kalau kita kaitkan ya transaksi yang terjadi antara pihak pembeli ya dengan pihak penjual makanan, itu tetap akan jual beli. Kemudian juga ada transaksi ya antara pihak pembeli ya kemudian dengan pihak pengantar makanan atau driver, itu menggunakan akad wakalah bil ujroh ya, wakalah bil ujroh. Jadi pihak drivernya itu atau pengantar makanan
itu bertindak sebagai wakilnya pihak pembeli, ya. Kemudian pihak pengantar makanan tersebut ya menyerahkan ya makanan yang sudah dipesan tadi kepada pelanggan. Hukum tentang wakalah bil ujrah itu dibolehkan, ya. Ada beberapa contoh atau dalil yang menguatkan bahwasanya wakalah bil ujrah itu dibolehkan, ya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika ya berfirman ya di surah Al-Kahfi, itu kita bisa lihat ya kisah ya Ashabul Kahfi yang tidur dalam satu goa ya selama ya 300 tahun ya atau lebih ya 300 tahun lebih. Pada saat ya mereka terbangun, ya mereka mewakilkan kepada salah seorang yang di antara mereka untuk pergi ke kota membelikan makanan. Jadi Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang tadi ya salah satu menjadi wakil dari 7 orang itu ya untuk membeli makanan ke kota. Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya akad mewakilkan kepada orang lain untuk membeli makanan. Kemudian kisah yang kedua ya ketika Rasul ya memberikan ya 1 dinar kepada seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhu ya agar Urwah itu membelikan ya seekor kambing untuk Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tetapi ketika Urwah ke pasar ya, dengan 1 dinar tersebut ya Urwah mampu membeli 2 ekor kambing. Selanjutnya dalam perjalanan beliau menuju kepada Rasulullah, dalam perjalanan ada seseorang yang menawar ya seekor kambing dengan harga 1 dinar. Ya, maka Urwah pun menjual ya kambing tersebut ya dengan harga 1 dinar. Kemudian ketika sampai kepada Rasulullah, Urwah menyerahkan ya 1 ekor kambing ya dan juga 1 dinar. Urwah di sini sebagai wakil ya wakil dari pembeli yaitu Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian Rasulullah alaihissalatu wassalam ya berdoa ya kepada Urwah ya Allah berkahilah perdagangan yang dilakukan oleh Urwah. Ini 2 dalil yang menunjukkan tentang bolehnya akad wakalah bil ujrah. Ya, kemudian kita bahas secara khusus pada GoFood ya bahwa driver ya atau pengantar makanan tersebut ya membelikan makanan ya dan dia menjadi wakil dari pihak pemesan ya. Jadi memang drivernya itu tidak mendatangi pelanggan ya, tapi dia langsung ke rumah makan ya. Driver tersebut ya meskipun ya tidak ke pelanggan kemudian tidak mengambil uang ya dari pelanggan ya, tetapi ya pihak drivernya itu langsung kepada merchant atau langsung kepada restorannya ya untuk mengambil makanan dan kemudian menyerahkan kepada pihak pembeli ya. Sehingga ada sebagian orang yang mengharamkan jasa pesan makan ya secara tunai itu karena dianggap drivernya itu memberikan pinjaman ya, drivernya itu memberikan pinjaman kepada pemesan ya karena menggunakan dana drivernya, dan itu talangan dari pihak drivernya itu digunakan akad utang ya atau qardun ya, sehingga ketika pihak driver itu ya menerima kelebihan maka itu dihukumi sebagai bunga karena dia sebagai pihak yang memberikan talangan atau yang memberikan pinjaman ya. Kalau kita lihat bahwa makanan atau barang yang dipesan itu ya nilainya itu sama dengan yang ada di struk atau di nota ya, jadi sama sekali. Kalau kita lihat pihak drivernya itu tidak ada melebihkan harga makanan atau barang. Kemudian selain itu ya ada jasa kirim makan.
maka disinilah pihak driver mendapatkan keuntungan, ya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa ada dua akad yang dilakukan antara pihak pelanggan dengan driver, ya. Yang pertama akad jual beli jasa wakalah, ya, untuk membeli makanan, ya. Dan di sini wakalahnya bil ujroh, ya, karena pihak pelanggan itu mendapatkan jasa, ya, mendapatkan layanan untuk membelikan makan, ya. Sedangkan pihak drivernya itu karena dia memberikan jasa maka dia menerima upah, ya. Kemudian yang kedua ada akad utang atau akad talangan, ya. Kalau kita lihat ya dari skemanya tadi bahwa sebetulnya akad talangan atau akad utang itu hanya merupakan akad pengikut, ya, hanya merupakan akad pengikut saja, ya, karena sebetulnya akad utamanya atau pokok akadnya itu akad jual beli, ya. Jadi sama sekali memang tidak ada niat ya dari masing-masing pihak, baik pihak drivernya untuk memberikan pinjaman maupun dari sisi pemesan ya untuk ini ya untuk menerima pinjaman, yaitu memang tidak ada niat ya dari dua pihak tersebut untuk bertransaksi dengan menggunakan akad pinjam meminjam, ya. Sehingga hal ini kita sampaikan bahwasanya karena akad utang itu hanyalah sebagai pengikut dan akad yang utama itulah akad jual beli jasa ya wakalah ya untuk beli makan antara pihak driver ya dengan pihak pemesan, ya, maka hal tersebut diperbolehkan, ya. Nilai tambahan karena jasa itu bukan karena akad talangannya, ya, tetapi karena pokok akadnya adalah akad jual beli jasa ya untuk pesan makan. Ada pihak juga yang mengharamkan ya menggabungkan antara akad pinjaman dengan akad jual beli jasa ya berdasarkan pada hadis yang sahih, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As bahwasanya annaha Rasulullah ya an salafin wa bai', Rasul itu melarang ya salaf itu akad qardun digabung dengan akad abai yaitu akad jual beli, ya. Maka kalau kita lihat bahwa larangan ya dalam hadis tersebut kalau memang pokok ya atau tujuan akadnya adalah akad utang piutang, ya. Kemudian ketika akad utang piutang dan diikuti ya atau disyaratkan, yang disyaratkan di dalamnya adalah jual beli, entah itu jual beli barang atau jual beli jasa, maka itu dilarang ya karena memang tujuan pelarangannya itu adalah untuk syaddu dzari'ah, jadi untuk melarang adanya satu wasilah ya kepada perkara yang haram, ya. Sedangkan kalau kita perhatikan ya di dalam akad jasa pesan makan itu gabungan antara akad jasa ya dengan akad hutang piutang, itu yang menjadi akad utamanya ya adalah akad jual belinya, ya akad jual beli jasanya, bukan akad pinjam minjamnya, ya bukan akad pinjam minjamnya. Sehingga dari transaksi tersebut tidak masalah, ya tidak dilarang ya, karena akad yang mengikuti itu tidak diperhitungkan. Sehingga kesimpulan ya dari pembahasan kita ya bahwa akad ya yang berkaitan dengan pesan makan ya secara online ya, jasa pesan makan secara online itu adalah dibolehkan ya karena tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, tidak ada unsur ribanya ya, kemudian juga tidak ada suatu yang dilarang ya berkaitan dengan penggabungan akad, karena ini akad utamanya adalah akad jual beli jasa. Yang penting terpenuhi ya rukun dan syarat akad, ya diantaranya adalah harus jelas ya harganya, ya harus jelas siapa penjualnya, siapa pembelinya, kemudian ada hak khiyar ya dimana ketika pihak pembeli ya menerima
barang atau menerima makan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai ya dengan kriteria yang sudah disepakati ya di dalam akad, maka pihak pembeli punya hak khiyar, hak khiyar yang berkaitan hak khiyar aib ya, karena tidak sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati di dalam akad, dan itu adalah syarat ya di dalam akad jual beli, itu harus terpenuhi semuanya, baik rukunnya maupun syaratnya. Sepanjang itu semuanya sudah memenuhi, maka transaksi jasa pesan makan secara online, baik itu dengan pembayaran secara online ya maupun pembayaran secara tunai ya, khususnya ketika pembayaran secara tunai oleh pembeli kepada drivernya, yang di mana di situ ada penggabungan dua akad ya, akad jual beli jasa pesan makan ya, dan juga di situ ada akad akad pinjaman atau talangan, maka itu dibolehkan ya sepanjang akad yang menjadi pokok akadnya adalah akad jual beli, bukan akad pinjam meminjam. Demikian sobat Akam ya, semoga ya pembahasan tentang hukum ya jasa pesan makan secara online ya, baik dengan pembayaran secara online maupun pembayaran secara tunai, bisa dipahami penjelasan kita ya, sehingga jelas bahwasanya akad semacam ini dibolehkan oleh syariat. Demikian, insya Allah kita lanjutkan ya di video selanjutnya di channel Ahkam TV. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba